Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rifki. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan aplikasi Epitomi untuk melakukan analisis bioinformatik. Jadi Epitomi ini adalah software resmi dari Nanopore. Jadi kalau teman-teman yang sedang melakukan penelitian, kemudian mengirimkan data untuk di-sequence menggunakan Nanopore atau ONT, itu bisa menggunakan Epitomi untuk analisis datanya. Cara downloadnya gampang, teman-teman bisa masuk ke website resminya Epitomi, kemudian download dan install, ikutin aja step-step yang ada. Nah, itu harusnya sih nggak ada masalah ya. Nah, jadi langsung aja, ini kita masuk ke aplikasinya Epitomi. Pertama di dashboardnya ini, kita ada tampilan beberapa info seperti analisis yang sudah dilakukan, CPU, memori, dan sebagainya. Dan ini yang di bawah ini adalah recent activity atau analisis-analisis yang sudah saya lakukan sebelumnya dengan statusnya masing-masing, ada yang komplit, ada yang error, dan sebagainya. Nah, untuk melakukan analisisnya sendiri, kita masuk ke bagian launch. Kemudian di sini sudah ada list beberapa workflow yang bisa kita gunakan untuk analisis. Jadi mulai dari 16S, metagenomic, kemudian ada alignment-nya saja, ada base calling, kemudian analisis untuk flu, human variation, dan seterusnya. Nah, pada video ini saya mau fokus ke analisis 16S untuk menganalisis data sequencing mikroba ya. Jadi di sini saya pilih 16S. Nah, di sini ada sedikit penjelasannya mengenai apa itu analisis 16S. Jadi ini analisis untuk 16S DNA dan juga 18S. Kemudian bisa menggunakan default atau custom database. Dan analisis ini akan menghasilkan profil taksonomi dari satu atau beberapa sampel. Ya, jadi ini pipeline atau workflow yang akan kita gunakan. Kemudian fitur lainnya untuk klasifikasi, kita bisa menggunakan Minimap atau Kraken. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, kemudian di sini ada dua pilihan, yaitu run locally dan run in cloud. Run locally berarti kita melakukan analisisnya di komputer kita sendiri, sedangkan run in cloud ini berarti kita melakukan analisisnya di servernya Epitomi. Ini tentu tergantung kebutuhan dan kapasitas komputer dari masing-masing. Kalau yang komputernya cukup kuat gitu ya, bisa run lokal, atau kalau tidak bisa run di cloud. Tapi kalau run di cloud ini kita harus login ya, jadi harus bikin akun terlebih dahulu. Kalau run lokal kita nggak perlu bikin akun, bisa masuk sebagai guest saja. Oke. Nah, untuk run lokal, di sini ada merah-merahnya nih, setup required katanya. Jadi coba kita lihat aja. Nah, ini ada sistem setup yang harus kita lakukan. Yang pertama, Nextflow, ini sudah ready to use. Kemudian Docker, ini kita belum aktif ya Dockernya. Jadi ini yang menjadi merah, yang menjadi warning. Nah, sebenarnya saya udah punya Docker di komputer ini, tinggal saya buka aja. Saya tinggal cari Docker, buka. Kalau ya, nah ini harusnya engine running ya, harusnya sih sudah aman. Oke, bisa dilihat sekarang udah checklist hijau ya. Nah, kalau teman-teman yang belum install Docker atau Nextflow, sebenarnya ini bisa tinggal diklik di sini. Nah, kemudian di sini ada caranya untuk setup ya, untuk install Nextflow-nya. Kemudian juga untuk Docker juga. Ya. Tinggal visit atau klik ini Docker Desktop Download, kemudian install, dan kemudian kita bisa run Dockernya untuk bisa terdeteksi oleh Epitomi. Oke, nah sekarang kita balik ke workflow-nya 16S.
Nah, sekarang tombolnya sudah berubah menjadi launch. Nah, kita klik. Nah, oke. Jadi di sini ada beberapa pilihan untuk kita memasukkan input data yang ingin kita lakukan dan juga beberapa parameter yang ingin kita ubah. Jadi di sini ada beberapa pilihan, ada cukup banyak sebenarnya yang bisa kita ubah di sini. Tapi yang paling utama adalah kita harus memasukkan data sampel yang ingin kita lakukan analisis. Nah, kita masukkannya di sini. Formatnya bisa dalam bentuk FASTQ atau dalam bentuk BAM. Ya, unaligned BAM. Jadi mungkin teman-teman cukup familiar dengan BAM, itu file ketika kita sudah melakukan mapping atau alignment, tapi sebenarnya ada juga BAM yang belum teralign atau yang belum di map. Nah, itu bisa juga dimasukkan sebagai input untuk workflow ini. Tapi mostly biasanya kita pakai FASTQ ya. Kalau dari alat Oxford Nanopore, setelah base calling kan outputnya FASTQ. Nah, ini ada beberapa pilihan. Jadi kalau kita hanya melakukan satu analisis, kita hanya melakukan analisis pada satu sampel, kita tinggal pilih filenya aja. Kalau kita punya satu sampel tapi ada beberapa file FASTQ-nya, nah itu kita tinggal pilih foldernya aja. Sedangkan kalau kita melakukan multiplex, jadi ada beberapa sampel biologis dalam satu kali running, nah itu kita bisa pilih folder yang berisi folder lagi untuk masing-masing sampelnya. Kemudian di sini kalau kita sudah pilih FASTQ, BAM-nya tidak perlu dipilih lagi. Kemudian untuk metode klasifikasi, nah ini kita bisa pilih antara Kraken atau Minimap. Perbedaannya apa? Ini kalau secara teorinya ya, Kraken itu menggunakan metode yang namanya KAMER. Jadi dia mendeteksi atau melakukan klasifikasi berdasarkan jumlah KAMER unik untuk tiap reads. Jadi KAMER-nya dicocokkan antara reads dengan reference. Sedangkan kalau Minimap itu melakukan alignment secara langsung antara reads yang kita dapatkan dengan reference. Kalian nggak perlu ngerti detailnya seperti itu, tapi intinya Kraken itu lebih ringan, lebih cepat untuk dilakukan, sedangkan Minimap itu lebih lama dan butuh komputasi resource yang lebih tinggi. Tapi dengan Minimap kita bisa dapat resolusi yang lebih tinggi. Jadi maksudnya resolusi yang lebih tinggi itu kita klasifikasinya bisa lebih spesifik. Misalkan bisa sampai tahap spesies, sedangkan di Kraken hanya tahap genus. Ya, tapi tergantung. Kraken pun sudah cukup sebenarnya, kalau menurut saya sudah sangat cukup, walaupun dia cepat tapi dia juga cukup akurat. Kemudian di sini ada pilihan-pilihan seperti untuk menganalisa unclassified read atau read yang tidak terklasifikasi. Jadi maksudnya seperti ketika kita melakukan multiplex, kemudian ada reads yang tidak masuk ke masing-masing sampel, ke sampel manapun gitu ya, dan masuknya jadi ke unclassified. Ini mau dianalisis juga atau enggak. Kemudian kita bisa exclude host reads, atau kita bisa membuang reads yang terklasifikasi sebagai host. Jadi misalkan kita melakukan analisis 16S untuk gut microbiome, jadi untuk mikrobioma di dalam perut manusia. Pastikan ada dari sampling itu sel-sel manusia atau DNA manusia yang terikut. Nah, itu kita bisa exclude itu karena kita di sini fokusnya di mikrobanya kan. Kita bisa exclude sel-sel manusianya menggunakan epitomi dengan cara kita memilih file reference FASTA untuk hostnya. Jadi misalkan kita memilih hostnya itu manusia, ya kita harus input pilih dari file komputer kita reference FASTA file untuk manusia. Nah, ini saya coba masukkan sampel saya.
Jadi kalau seperti ini contohnya, ini ada dataset seperti ini misalnya, ada 4 file FASTQ. Nah ini saya masukkan, jadi yang saya masukkan adalah foldernya ONT ini 16S. Nah kalau seperti ini, itu file FASTQ-nya akan terdeteksi sebagai satu sampel karena kita tidak define struktur foldernya. Nah kalau kita menganggap tiap FASTQ-nya itu adalah sampel yang berbeda atau barcode yang berbeda, kita harus pisahkan file FASTQ-nya ke dalam masing-masing folder. Jadi di sini saya harus buat folder, misalkan sesuai barcode-nya ya, misalkan ini BC001, kemudian BC002, BC003, dan 004. Kemudian ini saya masukkan sesuai namanya, sesuai kode sampelnya. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, kalau seperti ini ya. Nah, seperti ini kita pilih. Nah, dia si epitome-nya akan otomatis menganalisis datanya masing-masing tergantung subfoldernya. Jadi tergantung tadi folder BC001, 002, 003, 004 itu akan di-treat menjadi masing-masing sampel. Nah, ini setelah kita masukkan FASTQ-nya, babnya sudah nggak merah, jadi kita tidak perlu memilih babnya lagi. Oke, di sini saya mau pakai Kraken untuk analisisnya, dan saya tidak punya unclassified reads, jadi ini tidak perlu saya centang. Untuk host reads-nya saya tidak mau exclude dulu, jadi saya tidak perlu memilih file reference FASTA-nya. Oke, next. Nah, ini untuk real-time analysis. Ini sebenarnya mostly berguna kalau kalian punya server yang bisa melakukan analisis langsung dari hasil output mesin. Jadi maksudnya setiap ada file FASTQ baru dari mesin akan dianalisis secara langsung oleh epitome, seperti itu. Ini jadi kita nggak perlu enable ini most of the time. Ya, ini setting-setting di sini sebenarnya cukup relevan kalau ke analisis real time ya. Jadi seberapa banyak sequence record yang harus dilakukan sebelum di stop. Kemudian network port ini mostly nggak usah kita ganti. Hostname ini tuh kalau kita melakukan analisis dengan jaringan ya. Jadi ada beberapa server gitu. Oke. Nah, kita masuk ke sample option aja. Nah, di sini kita bisa provide sample sheet. Yang mana sample sheet ini mapping barcode dengan sampel alias. Jadi ini kalau kita melakukan multiplex seperti yang saya lakukan tadi, kita bisa provide tambahan data. Jadi misalkan untuk menjelaskan tadi BC001 itu nama sampelnya apa. Mungkin nama yang lebih menjelaskannya ya, karena kalau BC001, BC002 itu kan lebih ke barcode-nya. Yang barcode yang kita gunakan ketika melakukan sequencing nanopore. Nah, nama sampelnya apa nih dari masing-masing barcode itu? Bisa kita supply di sini. Jadi sample sheet ini dalam bentuk CSV atau comma separated value. Jadi kalau teman-teman belum familiar, teman-teman bisa bikin di Excel, kemudian save as-nya CSV, gitu aja. Jadi di sini mereka menerima kolom barcode dan alias. Jadi tinggal bikin aja di Excel kolom pertama barcode, kolom kedua alias, terus ya ditulis aja barcode-nya tadi misalkan BC001 itu aliasnya itu nama sampelnya. Jadi sampel apa, BC002 sampel apa, BC003 sampel apa, BC004 sampel apa. Kemudian tinggal
save as CSV di Excel. Kemudian di-upload ke sini. Nah, ini saya nggak mau melakukan itu karena itu sebenarnya bisa nanti juga, tergantung. Dan kalau sampel name, ini kalau kita menggunakan non-multiplex data, jadi kita melakukan analisis terhadap hanya satu sampel. Jadi kita bisa tinggal tulis aja nama sampelnya apa di sini. Oke. Kemudian reference option. Di sini ada beberapa pilihan. Jadi pertama, ini kita bisa memilih database yang digunakan untuk klasifikasi. Jadi di sini ada pilihan 16S, 18S dari NCBI. Ada juga 16S, 18S, 28S, ITS dari NCBI. Dan juga bisa database Silva ya. Ini kalau teman-teman melakukan sequencing 16S saja untuk bakteri atau 18S saja untuk eukariot, pilih ini saja. Kecuali ada yang melakukan sequencing 28S dan ITS juga, bisa pilih database yang ini. Nah, ini bisa juga kita pilih kalau teman-teman punya database tersendiri, itu bisa pilih di sini. Kalau pakai Kraken, ya pilihnya di sini. Tapi kalau kita nggak pilih, ya otomatis dia pakai yang di sini ya, NCBI 16S, 18S. Ya, di sini juga taksonomi database, minimap reference-nya juga bisa dipilih kalau menggunakan klasifikasinya menggunakan minimap. Oke, kemudian di sini ada pilihan untuk link atau menghubungkan reference ID terhadap spesifik tax ID. Jadi ini sebenarnya kalau kita menggunakan NCBI database, ini nggak perlu kita tambahkan lagi karena sudah otomatis ada di data NCBI. Nah, di sini ada taxonomic rank, yaitu kita mau klasifikasinya sampai tahap apa. Di sini khusus di Kraken ya, dan karena di sini saya pakai Kraken, kita bisa pilih untuk menghitung abundance-nya atau di tahap akhirnya itu kita sampai ranking apa. Defaultnya di genus, karena memang analisis 16S itu paling bisa dibilang confidence itu di sampai genus aja. Untuk spesies mungkin untuk beberapa taksa bisa dilakukan, tapi mostly sampai genus saja. Nah, tapi di sini saya tetap pengen klasifikasi sampai spesies. Seperti ini. Kemudian next ada opsi-opsi untuk Kraken. Jadi parameter-parameter yang bisa kita ubah dalam menjalankan Kraken. Nah, ini ada bracket length. Ini adalah untuk menentukan panjang distribusi kamer yang digunakan. Ini sangat teknis ya, jadi most of the time kita nggak usah ubah-ubah ini sama sekali. Kemudian minimum read threshold, jadi suatu taksa butuh minimal read berapa untuk masuk ke output kita. Jadi misalkan di sini nilainya 10, jadi kalau ada taksa dengan jumlah read yang terklasifikasi ke taksa tersebut itu jumlahnya di bawah 10, misalkan cuma 2 reads, cuma 3 reads, itu nggak akan kita output si taksanya. Karena anggapannya reads tersebut muncul hanya karena error, seperti itu. Nah, kemudian ini memory mapping nggak perlu diganti juga. Dan di sini confidence threshold mungkin yang perlu diperhatikan, yaitu threshold seberapa nilai confidence dari Kraken untuk mengklasifikasi suatu reads. Jadi di Kraken itu dari algoritmanya dia akan menghasilkan yang namanya confidence threshold, yang mana confidence score ini menunjukkan berapa persen kamer dari setiap reads itu yang terklasifikasi ke takson. Jadi kalau misalkan thresholdnya misalkan 0,1 atau 10%, jadi kalau ada 10% aja kamers yang terklasifikasi ke takson tersebut, Kraken akan menganggap
reads tersebut terklasifikasi ke takson itu. Nah, memang biasa yang digunakan ini thresholdnya rendah, jadi sekitar 0,1 sampai 0,3, kecuali teman-teman ingin data yang sangat-sangat akurat, maksudnya jangan sampai ada false positif sama sekali. Nah, itu bisa ditinggikan thresholdnya di atas 0,5. Tapi untuk kebanyakan aplikasi, untuk metagenomic biasa diset sekitar 0,1, 0,3 supaya kita tetap punya banyak data yang bisa kita analisis. Jadi di sini saya mau set di 0,1. Oke. Kemudian minimap option ini nggak akan saya ubah karena saya pilihnya pakai Kraken, bukan minimap. Tapi ini ada beberapa pilihan, misalkan kita bisa pilih spesifik taksonomi tertentu, tinggal kita masukkan tax ID-nya, atau kita bisa mengexclude read tersebut. Jadi kita kalau mau mengexclude, kita pilih ini dicentang, terus pilih di sini tax ID yang perlu di-exclude. Kemudian ini pilihan untuk mengoutput BAM filesnya dan seterusnya. Ini minimum percentage identity, minimum coverage, ini bisa diubah juga. Oke. Kemudian report option, pertama ada abundance threshold. Jadi untuk reportingnya perlu gak sih di report taksa yang memiliki abundance misalkan cuma 1 gitu. Jadi kalau balik lagi tadi, kalau taksanya reads yang ke dia cuma 1, baiknya nggak usah di report karena anggapannya itu dari error aja, spontaneous error gitu. Nah, di sini ada pilihan, kita bisa pilih pakai absolute number, jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita tulis 5, berarti taksa yang abundance-nya kurang dari 5 atau kurang dari 5 itu akan di-exclude. Tapi kalau kita tulis angka antara 0 sampai 1, jadi kita misalkan tulis 0,2 gitu ya. Nah, epituminya akan menganggap ini sebagai relative value. Ya, jadi relative value dari total number of reads, jadi dari jumlah reads yang ada. Jadi misalkan 0,2 berarti kan 20%. Jadi kalau ada taksa yang abundance-nya kurang dari 20% dari total reads, itu akan dibuang. Gitu. Ini saya mau tetap setting di 1 aja. Kemudian di sini ada jumlah taksa yang akan di-display atau ditampilkan pada bar plot. Ini di sini defaultnya 9, saya mau naikkan jadi 14 aja deh. Karena satunya itu buat others, nanti kita lihat pas di hasilnya. Oke. Kemudian output option ada enable IGV visualization, ya saya pengen. Kemudian taksonomi per read, jadi per sample TSV file ya, yang menunjukkan klasifikasi taksonomi untuk setiap sequence. Nah, ini saya mau centang juga. Advanced options, ini pertama ada minimum read length sama maximum read length. Jadi kalau untuk 16S ini otomatis terisi 800 sampai 2000 karena panjang full length 16S itu sekitar 1500, tergantung bakterinya, ada yang lebih ada yang kurang. Jadi ini batasnya cukup santai ya, jadi 800 sampai 2000. Kalau ada reads yang kurang dari 800 akan langsung di-exclude. Kalau ada yang lebih dari 2000 juga akan langsung di-exclude. Kemudian di sini ada minimum read quality. Ya, jadi berapa key score dari read-nya yang akan kita exclude. Jadi di sini saya mau tambahkan 10 ya.
Jadi defaultnya kita nggak memfilter berdasarkan quality, tapi di sini saya mau tambahkan filternya, yaitu reach minimum nilai quality-nya itu 10. Kemudian jumlah CPU per workflow ini saya biarkan 4 ya. Ini tergantung komputer masing-masing cocoknya berapa. Ya, ini untuk disable ping saya nggak perlu. Dan kemudian konfigurasi Nextflow, nama run, profile dan sebagainya ini juga nggak perlu saya ganti. Oke. Jadi ini udah centang semua. Saya tinggal run workflow-nya. Oke, ini runningnya sudah mulai. Dan nanti, nah di sini ada progresnya kelihatan. Jadi untuk masing-masing sub prosesnya itu akan diberikan progress bar-nya. Jadi kita bisa memantau sekarang lagi menjalankan proses apa, progresnya berapa persen, dan seterusnya. Oke. Kemudian di sini ada report, belum muncul, ini munculnya ketika run-nya selesai. Kemudian filenya juga belum ada. Ini viewer kalau nanti lihat IGV, dan log-nya juga ditampilkan di sini. Oke. Nah, udah banyak nih. Kraken-nya sudah jalan. Ya, harusnya nggak lama ya kalau untuk 16S karena datanya cukup kecil, dan Kraken juga ini cukup efisien dalam menggunakan computational resource-nya. Jadi cukup cepat. Nggak tahu nih, mungkin ini sekitar 10-15 menit atau bahkan kurang. Oke, jadi kita akan bahas hasilnya di video selanjutnya. Jadi untuk video ini sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi.